Assalamualaikum Sobat Football United. Kobbie Mainoo ini dikabarkan memang ketika gue bikin video ini bisa jadi sudah diresmikan ya. Tapi yang ingin gue bahas adalah dari sumber yang gue dapatkan, yaitu adalah dari Sulit Talks, menginformasikan kalau gaji yang akan diterima oleh Kobbie Mainoo ini sekitar 135.000 pounds per pekannya di kontrak terbaru dari pemain muda ini. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Bagaimana gaji sebelumnya di sekitar angka 25.000 pounds ya, gajinya nih naik sangat-sangat tajam. Berapa kali lipat nih? 5 kali lipat lebih ya bagi Kobbie Mainoo. Dan angka ini bahkan kalau gue lihat ya, 135 itu 135.000 pounds per pekan itu sama seperti angka dari Noussair Mazraoui. Dan masih di bawah dari angka Bryan Mbeumo, Mason Mount dan juga Luke Shaw, tapi di atas angka pemain seperti kayak Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Amat dan juga Leny Yoro. Jadi memang sangat-sangat signifikan kenaikan gaji dari Kobbie Mainoo. Dan apakah ini pas gitu ya, kenaikan yang cukup tinggi ini? Ya kalau gue lihat Kobbie Mainoo menjadi pemain inti, pemain vital dari Manchester United. Dia secara konsisten ada di 11 utama dan kontribusi dia pun juga sangat penting menurut gue. Penampilannya juga konsisten dan menurut gue untuk Manchester United musim depan proyeksinya masih tetap akan mengandalkan Kobbie Mainoo, sehingga sangat wajar menurut gue dia juga mendapatkan nilai gaji yang setara dengan sebagian besar, katakanlah seperti itu, pemain penghuni 11 utama dari Manchester United. Tapi yang perlu diperhatikan juga setidaknya dua hal ya. Nomor satu adalah ada kenaikan gaji yang signifikan. Mudah-mudahan ini tidak merubah secara drastis kehidupan dari Kobbie Mainoo, terutama fokusnya di sepak bola. Gua harapkan ya dia tetap Kobbie Mainoo yang sebelumnya, artinya ya dia mengutamakan perkembangan, development, tidak terlalu banyak drama di luar lapangan ya, terutama sehingga progres dari perkembangan dia, karena dia masih muda, berapa 20 tahun ya kan, ini bisa terus terjaga. Karena seperti gue sering katakan juga, nampaknya memang proyeksi kedepannya Kobbie Mainoo ini akan menjadi pemain icon dari Manchester United bahkan. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, ya Kobbie Mainoo di kontrak selanjutnya dari Manchester United itu akan berusia sekitar 25 tahun dan akan ada kemungkinan besar dia akan diperpanjang lagi di Manchester United dengan gaji senilai 135.000 pounds ini. Ya dia tentu saja akan naik, dan ketika naik, kalau perkembangan dia terus konsisten positif, maka 5 tahun lagi ya dia akan menjadi pemain inti, dia akan menjadi pemain yang luar biasa bagi Manchester United. Ketika menerima perpanjangan kontrak, gaji akan lebih tinggi lagi. Dan dari situ menurut gue kenaikan ke angka 200-an ribu pounds ini terasa lebih make sense. Tapi tentu saja ini harus dibuktikan dulu ya selama 5 tahun ke depan. Situasi yang ya ini juga tidak mudah sih menurut gue kalau melihat pemain-pemain muda Manchester United sebelumnya tidak semuanya memiliki perkembangan yang konsisten di Manchester United. Dan sering gue katakan salah satu faktor terbesarnya yaitu adalah kehidupan di luar lapangan. Nah ini juga butuh contoh menurut gue ya, yang baik dari pemain Manchester United, dan salah satu contoh itu bisa didapatkan dari Bruno Fernandes. Ada kabar dari Telegraph Docker yang mengatakan bahwa Bruno Fernandes ini secara jelas ya mengatakan kalau dia ingin menang Premier League dan juga Champions League. Dan dia dari sumber yang terdekat dengan sang pemain ya, ini dari Telegraph, mengatakan bahwa dia menginginkan kejelasan dari ambisi Manchester United. Bruno Fernandes bisa jadi akan menunggu ya bagaimana Manchester United ini melakukan rencana di bursa transfer selanjutnya. Tapi Manchester United berharap kalau strategi untuk membangun ulang skuad ini ya, supaya klub bisa berkompetisi untuk mendapatkan trofi-trofi besar, dan ini diharapkan semoga bisa beresonansi ataupun juga berjalan seiringan dengan ambisi dari sang kapten, pemain vital, pemain terpenting dari Manchester United. Gue pikir apa yang
diinginkan oleh Bruno Fernandes ini tentu saja sejalan juga ya dengan keinginan dan juga harapan dari sebagian besar fans Manchester United. Kalau tidak justru seluruh fans Manchester United berharap bahwa Manchester United bisa memenangkan trofi-trofi besar. Cuman kita juga harus realistis menurut gue ya. Apakah trofi ini bisa dimenangkan musim depan? Apakah butuh 2 atau 3 musim lagi? Menurut gue salah satu faktor terbesarnya adalah rekrutmen dari Manchester United. Rekrutmen yang dilakukan secara tepat ya, bukan hanya mendatangkan pemain-pemain yang punya skill luar biasa, teknik fantastis, tidak. Itu sudah dilakukan oleh Manchester United selama bermusim-musim. Tapi juga bagaimana memang pemain yang didatangkan itu pemain yang memang untuk memperkuat sistem permainan Manchester United. Pemain yang bisa bekerja sama dengan baik ya dengan head coach-nya. Head coach-nya pun juga demikian. Lalu ya pemain yang juga tahu karakter Premier League, bisa beradaptasi dengan klub sebesar Manchester United, punya rasa lapar yang besar juga untuk memenangkan gelar-gelar besar di Manchester United, bukan hanya untuk popularitas dan bisnis ataupun juga hal-hal yang berbau komersial yang datang ke Manchester United. Bukan pemain-pemain seperti itu saja yang datang dengan harga besar, harga tinggi, tidak gitu, tapi memang memiliki ambisi yang sama seperti Bruno Fernandes. Gue pikir sekali lagi apa yang dikatakan oleh Bruno Fernandes ini sangat make sense, sejalan dengan keinginan fans. Dan sebagai seorang pemain yang sudah cukup lama di Manchester United, menurut gue Bruno Fernandes ini dengan kontribusi yang sangat fantastis. Dan kita tahu bagaimana sepak bola ini adalah bukan permainan individu ya. Dia pun juga butuh tahu ambisi klub itu seperti apa dan rencananya seperti apa, realitanya seperti apa. Karena ya kita tidak usah meragukan kontribusi luar biasa dari Bruno Fernandes. Bukan hanya chance created, key passes, ataupun assist, ataupun gol, tapi juga bagaimana ketersediaan dari Bruno Fernandes menunjukkan bagaimana super profesionalnya Bruno Fernandes dalam menjaga kondisinya. Ya dia ingin mendapatkan hal yang lebih di Manchester United dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Dan bahkan menurut gue ini adalah hal yang benar ya dari seorang kapten. Dia ingin pemain-pemain juga bisa mengangkat klub ini, manajemen juga seperti itu, dan dia nantikan hal itu. Apakah klub ini sesuai dengan apa yang diinginkan juga ya oleh Bruno Fernandes yang memiliki ambisi yang menurut gue ambisi yang benar ya, bahwa klub ini harus berada pada persaingan di trofi-trofi besar selanjutnya. Dan salah satu indikasinya adalah ya kita lihat bagaimana situasi di bursa transfer nanti. Ini yang dikatakan oleh Telegraph dan Jacobsband terkait dengan pergerakan di bursa transfer, mengatakan bahwa Morgan Rogers ini menjadi target serius dari Manchester United, harga di angka 80 juta pounds. Morgan Rogers tidak ragu-ragu ya untuk cabut, tapi Aston Villa merasa bahwa saat ini sang pemain ini berada pada usia yang tepat, pada waktu yang tepat untuk diuangkan. Manchester United melihat bahwa dia adalah salah satu opsi untuk di sisi kiri, dan dia juga dikagumi nih oleh beberapa tokoh senior di Manchester United. Bagaimana Sobat Football United nih? Morgan Rogers, drop di kolom komen ya, nama yang dikaitkan dengan Manchester United. Dan Sport PTO, ini juga salah satu jurnalis, mengatakan bahwa Manchester United memiliki 3 target ya di musim panas nanti. Rencananya ingin mendatangkan gelandang tengah baru, lalu juga back kiri yang baru, dengan juga sayap kiri yang baru. Ini sebagai target utamanya. Jadi 3 posisi itu, namanya siapa saja nanti akan dibahas. Dan Michael Carrick saat ini yang membawa Manchester United kembali ke Champions League, ini ingin mendapatkan skuad yang bisa memiliki kemampuan yang bagus untuk berkompetisi di Eropa di level yang tertinggi. Dan kenapa ini dilakukan ya? Karena memang sisi sebelah kiri dari Manchester United, misalnya Luke Shaw, lalu juga penyerang kiri yang lebih natural, ini dinilai belum dimiliki oleh Manchester United, dan mereka tentu saja harus mencari pengganti dari Casemiro. Nah, yang menarik, pemain muda atau talenta muda Ajax, Mika Götze, ini dikabarkan menjadi target kunci untuk posisi sebelah kiri dengan bagaimana penampilan yang impresif, dan dia terlibat dalam 27 gol Ajax di era divisi. Ya, Ajax
Menurut gue salah satu pabrik talenta-talenta besar di Eropa ya. Salah satu klub yang terbaik menurut gue dalam menghasilkan talenta. Cuman Mika Götze ini sama seperti kayak pemain lainnya ya. Keith Smith juga dikait-kaitkan dengan klub-klub besar Eropa karena dinilai sebagai salah satu talenta terbesar bahkan saat ini. Tapi gue pikir Manchester United ini harus berhitung betul ya. Misalnya untuk mendatangkan penyerang sayap kiri. Karena saat ini sudah ada Matheus Cunha. Apakah memang mendatangkan pemain yang akan berkompetisi dengan Cunha seperti Morgan Rogers, ataukah pemain yang memang memiliki proyeksi potensi yang besar seperti kayak Mika Götze ini juga harus diperhitungkan. Karena salah membuat keputusan bukannya situasi yang menurut gua produktif yang akan didapatkan, tapi bisa jadi situasi yang kontraproduktif, dan ini tidak diinginkan untuk musim depan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa kira-kira nih penyerang kiri? Apakah penyerang kiri yang berpengalaman ataukah penyerang kiri dengan potensi besar di masa depan melihat situasi Manchester United saat ini dan juga apa yang akan dihadapi musim depan? Lalu bagaimana juga nih kira-kira komentar Sobat Football United mengenai gaji terbaru dari Kobbie Mainoo dan juga ambisi dari Bruno Fernandes? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.